Ustadz, perempuan hamil itu nikahnya sah enggak? Pak dia tanya, perempuan hamil di luar nikah, akad nikahnya sah enggak? Saya bilang sah. Mal mani. Memangnya apa yang membuat akad nikahnya enggak sah? Dia bukan mahram, dia tidak terikat ikatan pernikahan dengan orang lain, dia tidak juga sedang iddah. Dia tidak sedang dalam masa iddah, saya bilang seperti itu. Kan dia hamil Ustaz, ya, hamilnya terhormat enggak? Kehamilan yang ada iddah itu adalah kehamilan terhormat. Perempuan hamil di luar nikah itu kehamilannya dianggap tidak ada. Ketika anaknya lahir baru anaknya dianggap ada. Tapi kehamilan itu umpama tidak ada kehamilan. Ya. Berarti Ustaz menghalalkan zina. Tuh minta tunggu. Istrinya misalkan S3, suaminya SMA misalkan. Contoh aja nih. Ya, istrinya S3, suaminya SMA, berkelahi, bertengkar. Apa kata istrinya kemudian? Ang tamek SMA kan yang selang. Nah, secara formal yang khitbah adalah laki-laki. Boleh perempuan yang minta laki-laki? Boleh. Tidak salah ya. Perempuan meminta laki-laki. Tidak harus laki-laki terus yang meminta. Perempuan juga boleh. Secara frontal boleh juga ya. Kalau kata perempuan pada laki-laki, nikahi aku. Boleh. Ada perempuan kan di majelis Nabi berdiri dia, Nabi nikahi aku. Krik-krik. Tidak ada dijawab Nabi SAW. Itu ada sahabat lain yang menyelamatkan. Ya. Kalau kau tidak mau menikahi, biar saya nikahi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah. Nawayna ta'lama wa ta'lim wa naf'a wal intifa' wal ifadata wal istifadah wal hatha ala tamassuki bi kitabillahi ta'ala wa bi sunnati nabiyhi sallallahu alaihi wasallam wa du'a ila al-huda wa dilalata ala al-khair ibtigha'a mardatillahi wa sawabihi wa qurbih. Allahumma 'allimna ma yanfa'una wa anfa'na bima 'allamtana wa zidna ilma. Para masyayikh yang dimuliakan Allah, kita lanjutkan kajian kita. Jadi ini karena fikih ini membahas seluruh pembahasan ya. Seluruh amal zahir manusia dibahas. Seluruh amal zahir manusia dibahas. Nah, jadi kalau nanti ya kita tersinggung ya. Ilmu itu tabiatnya apa? Adil. Ilmu itu tabiatnya adil. Walaupun itu nembak kita sendiri ya sudah, ilmu itu adil. Ya, Ustaz Habib disunahkan memanjangkan jenggot dan mencukur kumis. Kalau Ustaz Habib jenggot dan kumis pelihara dua-duanya. Ini tidak sesuai sunnah ya, itulah. Itu resiko saya. Kena tembak ya kena tembak. Terima kasih Bu. Kenapa saya pelihara kumis ya? Ada alasan tersendiri ya. Dan tidak jenggot saja gitu ya. Untuk menyaring mungkin. Minum kopi kan. Ya. Kita masuk ke dalam pembahasan yang baru setelah sebelumnya kita tuntaskan masalah waris ya. Kita masuk pembahasan nikah. Nah, ini yang belum nikah jangan ini pula. Ya. Dan kita belajar nih fikih nikah ini, kalau di fikih ya, orang kalau belajar hadis itu kan nikah itu sunnah itu aja terus kaji orang. Kalau belajar fikih enggak. Kalau belajar fikih kita nak belajar nikah itu sunnah. Ada kemarin yang bertanya pada saya di Facebook, Ustadz, hadis Nabi tentang isbal, larangan isbal itu sahih enggak Ustadz? Sahih kata saya. Kenapa kita amalkan? Bukan masalah hadisnya sahih atau tidak, karena ada juga hadis Nabi SAW yang lain yang dikaitkan dengan khuyala, sombong. Kemudian juga hadis Nabi SAW kepada Abu Bakar As-Siddiq yang kainnya juga menjulur, menutupi mata kaki. Kemudian ijma, ya riwayat mutawatir secara makna bahwasanya Nabi SAW memakai khuf. Ya, tahu ya khuf ya? Sejenis sepatu atau kaos kaki yang terbuat dari kulit yang kedap air, itu kan menutupi mata kaki. Ya, khuf pasti menutupi mata kaki. Berarti larangan Nabi bukan menutup mata kaki. Karena nyatanya Nabi menutup mata kaki juga dengan khuf. Berarti larangan Nabi apa? Sombongnya, saya bilang seperti itu. Lalu ini hadis sahih Ustaz. Ini hadis sahih juga Ustaz. Mana yang kita amalkan? Adalah kamu tidak usah belajar hadis. Pusing. Saya bilang yang kita amalkan itu bukan hadis, yang kita amalkan itu apa? Fikih. Kita tidak mengamalkan hadis, yang kita amalkan adalah
Fikih. Hadis itu diapakan? Diamalkan atau dipahami? Hadis itu dipahami, pemahaman terhadap hadis itu melahirkan fikih, fikih itulah yang kemudian kita amalkan. Ya. Nabi melarang qaza, itu hadis. Apa hukum qaza? Hukum qaza makruh. Itu yang kita amalkan. Ya. Bahwasanya qaza itu hukumnya makruh. Allah Subhanahu wa taala memerintahkan makan dan minum di malam bulan Ramadan. Kaidahnya apa? Perintah setelah sebelumnya dilarang. Kan siang hari dilarang makan. Setelah dilarang kemudian Allah perintahkan kita makan. Berarti perintah itu bukan menunjukkan kewajiban, tapi menunjukkan kebolehan. Ya umpamanya tadi kamu kan tidak boleh makan. Nah, sekarang makanlah. Lafaz seperti itu kan amar, perintah. Sekarang makanlah. Itu maksudnya makanlah itu perintah atau menunjukkan kebolehan makan? Kebolehan makan. Ya, al-amru ba'dan nahi itu pembahasan dalam usul fikih itu. Jadi kalau ada orang mengatakan saya mengamalkan Al-Quran, betul mengamalkan Al-Quran, iya betul. Tapi yang diamalkan aslinya bukan Al-Quran. Tapi apa yang diamalkan? Pemahaman terhadap Al-Quran. Al-Quran tidak bisa diamalkan. Al-Quran tidak bisa diamalkan. Yang diamalkan apa? Apa yang kita pahami dari Al-Quran baru diamalkan. Ya, agama itu simpel, Ustaz. Gimana simpelnya? Kalau Allah suruh kita lakukan, kalau Allah larang kita tinggalkan. Nah, ini parah juga nih. Ya, masuk ke ayat yang tadi, wa kulu washrabu, makan dan minumlah kamu sampai terbit fajar. Berarti hukum makan sahur jadinya wajib jadinya. Kalau ada orang yang hanya minum saat sahur, berarti dia berdosa jadinya. Kalau ada orang yang tidak makan sahur, bangunnya pas orang azan subuh dia bangun. Tidak sahur dia, tidak makan dan tidak minum, berarti dia berdosa jadinya. Ya, ayatnya betul. Tapi yang kita permasalahkan bukan ayatnya. Yang kita amalkan juga bukan ayatnya. Tapi yang kita amalkan apa? Pemahaman terhadap ayat. Pemahaman itu bahasa Arabnya apa? Fahmun atau fiqhun. Fiqhun. Ya, walahum qulubun la yafqahuna biha. Kan dalam Al-Qur'an ya. Mereka punya hati tapi tidak yafqahun. Apa tulisan yafqahun? Yafqahun. Nah, asal katanya 3 huruf ya. Fa, qa, ha. Fikih. Jadi fikih itu apa artinya? Pemahaman. Pemahaman terhadap dalil. Jangan dianggap enteng fikih itu. Kita mengamalkan fikih atau mengamalkan Al-Quran dan Sunnah. Kita mengamalkan Al-Quran dan Sunnah melalui belajar fikih. Itu harusnya. Ada orang tidak mau belajar fikih. Saya maunya belajar Quran Sunnah aja. Cobalah. Coba tunjukkan cara baulu dari Al-Quran. Tentang. Ada orang mengatakan saya maunya belajar Quran Sunnah saya saja. Tidak mau belajar fikih. Sudah. Tunjukkan cara sholat dalam Al-Quran. Ada tidak cara sholat dalam Al-Quran? Mulai takbiratul ihram, niat, berdiri. Tidak ada dalam Al-Quran. Atau hadis. Coba kasih satu saja hadis secara komprehensif. Hadis secara komprehensif dan rapi, terstruktur yang menjelaskan tentang tata cara sholat. Misalkan dia katakan Nabi mulai sholat dengan seperti ini dulu, kemudian berniat ini, niat Nabi SAW, kemudian Nabi takbiratul ihramnya seperti ini. Mana dia? Tidak ada. Yang kita dapati apa? Potongan-potongan hadis yang kemudian kita kompromikan, disarikan menjadi rukun sholat ada 13. Ya, syarat sholat ada syarat wajib dan ada syarat sah. Syarat wajib sholat apa? Islam balik berakal, suci dari haid dan nifas. Syarat sah sholat adalah masuknya waktu, menutup aurat dan seterusnya. Itu apa namanya tuh? Fikih. Ya. Orang-orang kini mabuk gitu ya, mabuk itu seperti itu. Seolah-olah kita belajar fikih berarti kita meninggalkan Quran dan Sunnah. Seolah-olah kita belajar fikih berarti kita meninggalkan Quran dan Sunnah. Enggak, justru belajar fikih inilah kita mengamalkan Quran dan Sunnah dengan pemahaman yang benar. Enggak dengan pemahaman dangkal kita memahami itu. Ya, ulama yang mu'tabar yang memahami kita amalkan sesuai pemahaman ulama tersebut. Ustadz, ulama kan bisa jadi salah. Iya, betul, ulama bisa jadi salah. Tapi kalau ulama yang dari kecil belajar agama, yang bisa bahasa Arab, yang paham usul fikih saja bisa salah, apalagi kita. Ya enggak? Kalau ulama bisa salah berarti kita
pasti salah. Ya, ini hati-hati itu. Sekarang kalam-kalam perkataan-perkataan orang yang niatnya mungkin ingin membangun agama, ingin menguatkan agama. Bagaimana cara menguatkan agama? Dengan kembali pada Quran dan Sunnah. Tapi dalam praktiknya bukan menguatkan agama, justru membuat agama semakin rusak. Muncul nanti fatwa bahwasanya rukun wudu cuma 2 aja. Basuh muka dan basuh tangan aja. Muncul fatwa kemudian tai kucing nggak najis nanti. Ya, ini kan kacau. Ikan itu suci ya, yang dikatakan Siti Aisyah, hadis riwayat Siti Aisyah. Dihalalkan itu 2 bangkai ikan dan belalang. Ikan itu suci, tapi tai ikan boleh makan tai ikan arwana. Enggak boleh, tai ikan paus enggak boleh dimakan. Yang mentang-mentang ikannya suci, kemudian tainya ikut-ikutan suci. Manusia mulia enggak? Tainya tai ya tai gitu ya. Ini manusia mulia enak. Ini babi. Ya enggak? Kan babi hina. Babi itu badannya pun najis. Badannya pun, tainya apalagi. Kalau manusia mulia, yang najis apa? Ah, tai. Aduh, astagfirullah. Ini ada juga orang-orang belajar agama, enggak pakai fikih, belajar agama, pergi ke Makkah. Sampai di Makkah, pergi ke peternakan unta. Ngapain di peternakan unta? Nyari air kencing untu, ya enggak? Nah, ini air kencing unta, ini mantap nih, ini sunnah Nabi nih. Karena ada orang sampai di Madinah demam, kemudian mereka disuruh Nabi minum air kencing. Kenapa mereka disuruh Nabi minum air kencing unta? Demam, karena sakit. Ini kita enggak sakit, minum pula air kencing unta. Itu sakit jiwa namanya. Ya. Ada substitusi lain, obat-obat yang halal malah dipakai juga, obat-obat yang haram itu kacau. Ya, ini penting ya, yafqahun, mesti paham. Jadi kita belajar fikih seperti itu ya. Orang belajar nikah dari hadis saja apa katanya? Nikah itu sunnah. Karena Nabi katakan an-nikahu sunnati. Tapi kalau orang belajar fikih dia akan dikatakan nikah itu hukumnya bisa haram. Bisa wajib. Orang belajar fikih melalui hadis, dia akan katakan sholat jamaah hukumnya wajib, bisa jadi enak. Tapi kalau orang belajar fikih, dia akan katakan hukum sholat jamaah 5. Iya, 6. Ada fardu kifayah tambah 1 lagi, enak. 6 jadi. Ada sholat jamaah yang haram. Belum masuk? Ya, belum ya. Ada sholat jamaah yang haram. Imamnya sholat jenazah, makmumnya sholat asar, enak. Kan haram. Enggak nyambung, enak. Ada sholat jamaah yang makruh, ada. Imamnya sholat sunnah, makmumnya sholat wajib. Nah, oke. Sekarang kita masuk pembahasan nikah. Bismillahirrahmanirrahim. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah. Qala al-musannif rahimahullahu taala wa nafa'na bi'ulumihi wa bi'ulumi masyayikhina fid dharain. Amin. An-nikahu lughatan ad-dhammu wal wat'u. Nikah secara bahasa ad-dhammu. Kenapa dhammah disebut dhammah? Karena mulut berkumpul. Ad-dhammu itu artinya berkumpul, bergabung. Dalam kitab lain disebut makna nikah itu adalah dukhul, masuk. Wal wat'u, hubungan badan. Sama dengan kawin di Indonesia ya. Kawin dalam bahasa Indonesia itu untuk apa tuh? Untuk akadnya atau untuk hubungan badannya? Tergantung. Lah kawin anak. Ya kan orang Minang bilang seperti lah kawin anak. Apa maksudnya tuh? Nah, akadnya tuh. Itu akadnya tuh. Tapi ada 2 jenis hewan. Ada hewan 2 jenis cara berkembang biak tumbuhan. Ada vegetatif, ada generatif. Generatif berarti cara berkembang biak tumbuhan secara kawin. Vegetatif berarti non kawin. Enak. Kan seperti itu. Itu maksudnya apa tuh kawin? Ya, ibarat tentang pertemuan 2 kelamin. Undang-undang di Indonesia undang-undang apa? Perkawinan, bukan undang-undang pernikahan. Ya.
Di maknanya bisa dipakai, tergantung kondisi saja. Kapan maknanya hubungan badan, kapan maknanya akad. Ya, tapi enggak ada ya. Kalau di Indonesia ini hubungan badan tuh enggak ada orang bilang kawin. Kawin tuh memang akad nikahnya. Kalau untuk manusia ya. Kalau hubungan badan tuh apa sebut orang? Zina. Ya, hubungan badan tanpa ikatan pernikahan orang nyebutnya apa? Allah bazina ya, itu. Enggak ada lalah kawinnya enggak ada. Karena kawin itu untuk hubungan badan terhormat. Atau hubungan badan hewan ya enggak. Itu baru kawin. Kalau manusia berhubungan badan tanpa ikatan pernikahan orang enggak nyebut kawin. Orang nyebutnya zina. Lanjut. Wa syar'an, dan secara syara aqdun yatadammanu ibahata wad'in bilafzi inkahin au tazwijin au tarjamatihi. Secara syara akad yang mengandung apa akadnya? Kebolehan hubungan badan. Bukan kebolehan lagi, tapi ibahah ini membolehkan hubungan badan. Dengan akad itu maka hubungan badan menjadi boleh. Boleh berhubungan badan dengan anak orang? Tidak boleh. Kalau sudah ada akad nikah, nah jadi boleh. Ya, bilafzi inkahin, dengan lafaz inkah. Inkah ini menikahkan ya. Ankah tuka. Au tazwijin, atau mengawinkan. Ya. Memasangkan ya, zauj. Menggenapkan tazwij. Au tarjamatihi, atau terjemahannya. Saya nikahkan engkau dan saya kawinkan engkau. Itu nikah. Jadi dalam pembahasan fikih nikah adalah akadnya. Perhatikan di sini, kandungan akad nikah adalah kebolehan wata'. Aslinya kandungan isi akad nikah adalah kebolehan wata'. Apakah wata' akan menghasilkan anak atau tidak? Itu urusan lain. Itu faidah nikah lagi. Ya, apakah pernikahan membuat seseorang yang tadinya pengangguran menjadi bekerja? Itu faidah nikah lagi. Di mana keduanya akan tinggal terserah. Nafkah bagaimana? Terserah. Itu dulu. Tapi yang penting dia boleh hubungan badan. Wata', itu dulu. Itu pangkal nikah. Itu dulu. Ya, itu pangkal nikah. Kebolehan wata'. Kebolehan wata'. Ya kan nikah simpel ya. Kita ingin pesankan ya pada perempuan-perempuan, jangan cuma punya kemampuan seksual saja. Ini perempuan-perempuan banyak sekarang mentalnya seperti itu. Saya nanti kalau nikah enggak mau kerja rumah tangga, saya nanti nikah enggak mau kerja, saya nanti nikah enggak mau buat kopi untuk udah. Itu mengaku pandai. Dia teka sua, saya pandai. Kita mau dia itu jadinya. Berarti kan dia merendahkan kualitas dia. Perempuan mungkin dia menganggap dirinya tinggi, dia nak mau nyuci, nak mau bersih-bersih rumah, istilahnya seperti itu ya. Saya mau jadi istri, saya nak mau jadi pembantu bang, dia bilang seolah-olah seperti itu, ya nak, seolah-olah laki-laki tidak akan membersihkan rumah juga kan. Ya berarti kan dia merendahkan posisi dia, harusnya dia bisa memposisikan diri. Ya kita katakan kemarin dorongan manusia itu adalah dorongan kepala, dorongan dada, dorongan perut dan bawah perut. Masa dia memposisikan diri sebagai pemuas bawah perut aja? Terus pemuas perut suami siapa? Si paraya ya. Terus pemuas ini suami siapa? Ya, pemuas ini suami siapa? Harusnya istri kalau bisa ya. Memenuhi semua hajat suami. Mulai dari kepala, dada, perut dan bawah perut. Ini belum nikah udah bilang apa katanya? Saya cuma mau bawah perut aja, berarti cuma itu modalnya saya nikah. Nah, kita juga laki-laki seperti itu ya. Jadi apa kata Abu Hamka? Tidak poligami. Semua yang saya cari pada perempuan sudah ada pada istrinya. Lanjut. Terjemahnya boleh. Ya, jadi boleh akad nikah dengan bahasa selain Arab. Bahkan karena akad nikah ini sebenarnya lebih dominan aspek adat daripada aspek ibadat. Orang kafir masuk Islam tidak perlu ulang akad nikah. Orang kafir
masuk Islam sekeluarga, tidak perlu ulang akad nikah. Berarti Islam mengakomodir akad nikah yang dilakukan ketika dia masih belum beragama Islam. Kenapa? Karena akad nikah itu apa tadi? Lebih dominan adat daripada ibadat. Akad nikah adalah adat yang diakomodir oleh syariat. Nah, itu tentang nikah. Ya, tidak perlu orang berpikir, tidak perlu orang beragama. Berpikir sehat saja dia akan anggap bahwasanya perzinaan itu haram. Apa saja peradaban manusia di seluruh dunia ini pasti kenal konsep nikah. Apa saja peradaban manusia pasti kenal konsep pernikahan. Orang Mentawai kah? Andreas? Orang asli Mentawai ada nikah kan? Asli Mentawai ini? Atau berzina aja orang? Ada nikah? Kan ada nikahnya. Ya, pasti ada nikahnya. Nggak langsung-langsung aja. Nggak kayak ayam ya. Lanjut. Nah, di sini langsung akad nikah, makanya kita bahas sedikit tentang muqaddimah nikah ya. Apa muqaddimah nikah? Perzinaan. Ya, itu muqaddimah nikah. Itu muqaddimah nikah yang rusak ya. Kenapa nikah? Karena sudah terlanjur. Itu kacau. Nggak. Married by accident. Nikah terhormat tuh muqaddimahnya adalah khitbah, bukan pacaran, bukan bercewek, bukan berkhalwat. Apa muqaddimahnya? Khitbah. Dan ini adat juga ya, lamaran itu adalah adat. Ketika sudah terjadi khitbah, maka itu menunjukkan komitmen bahwasanya yang bersangkutan akan menikah. Berapa jarak khitbah dengan pernikahan? Kalau bisa jangan lama-lama. Tapi boleh jadi khitbah itu dilakukan sejak anak perempuan itu lahir, boleh jadi. Ya, bisa jadi khitbah. Sah khitbahnya ya sah-sah saja khitbahnya. Akad nikah pun kalau dilakukan dengan anak bayi sah enggak? Akadnya sah. Boleh wata'? Itu lain kaji itu. Itu kajinya mudarat lagi itu. Karena ada orang yang menikah itu tujuannya sekedar untuk mencari status. Ada orang yang sekedar menikah untuk mencari status atau mempererat hubungan. Ya, mempererat hubungan kekerabatan, misalkan dia nikahkan walaupun anaknya masih bayi, ya sudah walaupun anaknya masih bayi. Tapi enggak boleh di wata' enggak boleh. Ya, wata' itu tunggu dulu, balik dulu. Ya, kalau enggak itu mudarat. Beda ya, standar usia itu berbeda juga. Jadi dimulai dengan khitbah lamaran. Siapa yang mengkhitbah? Secara formal yang mengkhitbah adalah laki-laki. Boleh perempuan yang minta laki-laki? Boleh. Tidak masalah ya. Perempuan meminta laki-laki. Tidak harus laki-laki terus yang meminta. Perempuan juga boleh. Secara frontal boleh juga ya. Apa kata perempuan pada laki-laki? Nikahi aku. Boleh. Ada perempuan kan di majelis Nabi berdiri dia. Nabi nikahi aku. Krik. Nggak ada dijawab Nabi SAW. Itu ada sahabat lain yang menyelamatkan. Kalau kau tidak mau menikahi, biar saya nikahi. Ya. Itu contoh saja. Boleh ya, boleh. Kan terhormat. Yang tidak boleh apa? Zinai aku. Itu ya, itu kacau. Ya. Boleh, yang minta laki-laki boleh, yang minta perempuan boleh. Tapi formalnya yang minta adalah laki-laki. Walaupun Siti Khadijah yang sebenarnya meminta Rasulullah SAW, tapi karena Nabi SAW paham kias, datang Nabi dengan Abu Talib untuk melamar kemudian. Yang minta sebenarnya siapa? Khadijah dulu. Baru kemudian Nabi datang untuk melamar. Ya, itu dulu tentang siapa yang meminta, tidak masalah laki-laki ataupun perempuan. Kemudian ada lagi untuk calon suami istri ini, ada yang menyatakan ini syarat sah, ada yang menyatakan ini syarat kebahagiaan. Apa itu? Kafaah, kufu. Apa? Kufu. Kalau mencari pasangan tuh cari yang sekufu. Kafaah, kufu. Apa itu kufu? Bukan selevel. Maksud kufu adalah jangan sampai istri lebih tinggi levelnya dari suaminya. Itu maksudnya. Bukan selevel ya. Jangan sampai istri levelnya lebih tinggi daripada
Suami lebih tinggi levelnya daripada istri, itu tidak masalah. Istri levelnya lebih tinggi daripada suami, nah ini banyak nanti muncul permasalahan. Ya, masalah apa istilahnya, gengsi-gengsi suami lah. Kalau berkelahi dia, istrinya misalkan S3, suaminya SMA misalkan. Contoh aja nih. Ya, istrinya S3, suaminya SMA, berkelahi, bertengkar. Apa kata istrinya kemudian? Ang tamat SMA kan yang selang lu. Ke dokter sana salahan guys. Ya enggak. Kan bisa jadi muncul pernyataan-pernyataan seperti itu. Atau ini contoh lain ya. Ya, antilah. Ini contohnya itulah ya. Atau kaya-kayaan. Atau istrinya keturunan Nabi. Ini enggak Nabi Adam ya. Istrinya keturunan Nabi Muhammad SAW, syarifah. Suaminya orang biasa. Ya. Pas buat salah istrinya, apa kata suaminya? Kau, Karena tuh ada cek. Nggak jadi dia marah, kan rumit juga. Jadi kalau ulama-ulama Yaman itu agak keras ya masalah nasab habaib ya istilahnya syarif. Perempuan syarifah istilahnya ya. Kalian perempuan itu tidak boleh menikah dengan non syarif. Harus menikah dengan yang syarif juga. Ya, jadi kalau tidak mau kena mental, ya tidak usah. Ya, yang cari syarifah. Anak saya syarifah ya, karena bapaknya Habib. Jadi namanya Syarifatun Nisa. Kenapa Syarifatun Nisa? Bapaknya Habib, anaknya syarifah. Bapaknya Habib palsu, anaknya syarifah palsu. Kacau. Ya itulah. Nama kita hidup di era kepalsuan sekarang. Tapi asli kan, ada akte kelahiran masa nggak asli pula. Tapi ada yang ngaku Habib, kemudian ngaku Imam Mahdi pula, itu kacau dia. Dia perlu tahqiq ya, perlu tabayun. Itu tentang masalah kafaah, kufu. Secara kufu. Banyak sebenarnya kisah-kisah ya, sebelum menikah saya banyak dengar orang-orang yang merasai gitu ya. Ada yang menikah dengan anak anggota dewan. Ya, orang bilang dia bahagia hidupnya, tapi pas dia angkat lengannya enggak. Kamu bilang saya bahagia, dia angkat ini enggak. Ini lihat nih. Banyak bekas-bekas garume, pakai gawe enggak. Batu. Ternyata istrinya psikopat. Saya mesti serigala. Cantik-cantik serigala. Itu khilafiyah. Tapi ada Syekh Husri di Mesir, beliau menikahkan anaknya Syarifah dengan Syekh Usamah Said Azhari ya. Padahal Syekh Usamah ini bukan syarif. Kenapa beliau nikahkan? Karena ini sekufu katanya. Apa standar kufunya? Satu keturunan Nabi, yang satu pewaris Nabi itu. Yang satu ulama. Ada dua artis ya, artis yang menikah dengan Syarifah siapa? Tommy Kurniawan. Ini tidak masuk gibah ya. Ini contoh aja ya. Tommy Kurniawan, lihat beritanya. Dia menikah dengan istrinya dulu, istrinya itu Syarifah. Orang tua istri tidak setuju. Kenapa? Karena menganggap memang dua orang ini tidak sekufu. Tidak sekufu. Ya, nyatanya kan cerai juga kemudian. Mungkin istrinya terakhir baru teringat, iya juga ya saya ini anak keturunan Nabi ini. Najwa Shihab, Allahu'alam suaminya. Rata-rata apalagi seperti Najwa Shihab, biasanya suaminya syarif. Ya. Tapi saya tidak tahu suaminya ya. Siapa nama suaminya? Ya, Quraisy. Shihab. Semarga dengan Habib Rizik. Ya. Pak Quraisy Shihab dengan Habib Rizik Shihab itu satu marga. Ada marga. Ah? Iya kan? Arab ya. As-Saqaf. Segaf. Nih, HP tolong matikanlah dulu ya. Kalau enggak matikan suaranya paling tidak ya.
Rata-rata itu udah rahasia aja, rahasia kalangan-kalangan habaib ya. Memang nikah tuh dengan internal mereka. Kalau yang laki-laki boleh nikah keluar. Karena tadi kita katakan standar kufu itu apa? Asal perempuan jangan lebih tinggi daripada laki-laki. Kalau laki-laki lebih tinggi derajatnya daripada perempuan, enggak masalah. Laki-lakinya lebih pintar, laki-lakinya lebih tua, enggak masalah. Perempuannya lebih tua boleh enggak? Ya boleh, enggak masalah. Asal ada kompensasi lain yang dimiliki oleh laki-laki. Seperti tadi anak Syekh Usamah ya. Perempuan menikah dengan anak Syekh Yusri yang perempuan, yang syarif, menikah dengan Syekh Usamah. Anggaplah Syekh Usamah ini bukan keturunan Nabi, dia ada kompensasinya enggak? Oh ada. Ya kualitas keilmuan beliau. Tapi udahlah miskin, jelek, bodoh, nikah syarifah, dan kacau. Ya. Nasib baik tuh dia benar-benar pasif. Dia sabar aja. Kan kamu kasihan kalau nggak ada saya. Ya. Kalau nggak ada saya, kamu kan kasihan. Atau dendam dia jadikan anaknya ini nanti. itu dari itu ya Pak ya yang nonton tuh. Astagfirullah. Nah, itu contoh saja. Ya, tentang masalah kufu kafaah. Kalau zaman sekarang banyak ya. Standar kafaah itu bisa usia juga, terlalu jauh usia. Dan harus paham juga. Perempuan seandainya menikah dengan laki-laki lebih tua dan lebih pintar dari dia harus paham. Pahamnya apa? Yang dikatakan suami itu benar. Ya, dalam rumah tangga suami selalu benar. Kalau suami salah, kalau suami salah, jangan tampakkan langsung di hadapan suami. Ya, jangan tampakkan langsung di hadapan suami. Makanya pilih suami yang lebih tua, lebih berpengalaman. Banyak perempuan ingin mencari suami yang bisa diatur ya. Saya tidak mau menikah patriarkat. Ya, patriarki ini saya tidak suka. Apa itu? Laki-laki dominan dalam rumah tangga. Saya mau hubungan yang equal. Laki-laki dan perempuan setara dalam rumah tangga. Siapa kepala rumah tangga? Kami berdua, gitu. Bukan suami. Ada perempuan yang seperti itu. Tapi yang dia inginkan sebenarnya apa? Suami yang mau patuh dan disuruh-suruh. Suami yang pasif. Pas dia kumpul dengan kawan-kawannya, dia gengsi sendiri. Kawan-kawannya cerita, suami saya jadi kepala kantor. Suami saya jadi kepala marketing. Suami saya jadi kepala cabang. Suami kamu? Suami saya mau disuruh cuci piring. Suami sunah dia. Tuh, apa istilahnya? Feminis ya, zaman sekarang namanya. Nah sekarang dalam khitbah, laki-laki lihat perempuannya. Disunahkan untuk melihat calon. Boleh melihat perempuan? Boleh nak melihat perempuan? Apa hukum melihat perempuan? Kalau batasan aurat kita sudah sampaikan dalam pembahasan sholat sebelumnya ya. Tentang 6 aurat perempuan. Aurat ketika di hadapan laki-laki ajnabi. Aurat ketika sholat. Aurat ketika di hadapan perempuan kafir, ya, di hadapan perempuan kafir. Kemudian aurat di hadapan perempuan muslimah, aurat di hadapan mahram, kemudian aurat ketika dengan suami, aurat ketika sendiri. Kan ada itu dulu, dicatatkan ya. Dari Hasyiah Bajuri kita ambilkan dulu itu. Itu kan aurat yang wajib ditutup. Sekarang masalah an-nazrah, melihat kepada perempuan hukumnya haram, walaupun yang dilihat itu bukan aurat, walaupun yang dilihat itu cuma wajah tanpa hajat, tidak boleh. Jangan mentang-mentang wajah perempuan itu tidak aurat, kemudian kita pelototi aja dia. Nah, lihat-lihat. Kan tidak aurat. Nah, seperti itu konsepnya. Memang wajah bukan aurat, tapi tidak boleh ditengok-tengok. Enak aja lihat-lihat wajah orang. Creepy itu ya. Tidak dilihat-lihat wajah orang. Kecuali ada hajat. Apa contoh hajat? Mudawat. Ya, mudawat. Tadawi, berobat. Apalagi musyahadah, kesaksian, apalagi talaki, belajar enak. Tahu kita guru siapa, murid kita siapa. Perlu ya. Talaki kan perlu itu. Itu contoh hajat atau muamalah jual beli. Ya, ibu-ibu bercadar belanja di kedai kita, kemudian balik dia sore nanti. Ya. Saya mau balikkan barangnya, ada aib. Ibu siapa?
Kan rumit juga, kecuali dia sudah kenal dari suara kita misalkan, ya enggak? Ya, itu ada positif negatifnya juga seperti itu. Ada hajat lah, boleh lihat wajah. Ya, tapi kalau enggak ada hajat, enggak boleh lihat-lihat wajah orang. Ya, enggak boleh lihat-lihat wajah orang. Walaupun wajah perempuan itu enggak wajib ditutup. Sama hal dengan perempuan kepada laki-laki, enggak boleh lihat-lihat wajah laki-laki. Walaupun wajah laki-laki juga bukan aurat. Nah, kita bahas ya. Ini Syekh Mustafa menjelaskan hukum melihat. Yang pertama, melihat hukumnya boleh secara mutlak ketika kita melihat istri ataupun budak perempuan yang dimiliki. Itu boleh secara mutlak. Yang kedua, boleh melihat selain bagian pusat sampai lutut. Boleh melihat perempuan selain bagian pusat dan lutut. Ya. Siapa aja tuh? Mahram, kemudian budak perempuan. Mahram dan budak perempuan. Ustadz, boleh berarti kita melihat, mohon maaf ya, payudara ibu kita. Melihat boleh. Melihat-lihat enggak boleh. Itu beda ya. Lihat-lihat. Melihat istilahnya kita di rumah, kita punya adik, bayi, kita udah balik, ibu kita menyusui anak. Perlu ibu kita bersembunyi? Enggak. Ya. Enggak perlu ibu kita bersembunyi menyusui anaknya, enggak perlu. Itu sebenarnya hikmah kenapa mahram itu auratnya cuma dari pusat sampai lutut. Ya, bukan karena apa ya? Karena itu. Karena ada hajat kalau di dalam rumah. Yang di dalam rumah kan biasanya yang mahram saja. Ada hajat yang memang harus membuka bagian tersebut, ya sudah. Memang bukan aurat. Ya, boleh melihat, boleh, tapi enggak boleh. Apa beda melihat dengan melihat-lihat? Nah, itu melihat-lihat. Ya enggak? Melihat ya, lihat. Nah, itu melihat-lihat. Udah 2 kali itu ya. Lihat normal aja. Nah, tuh lanjut. Tapi ini beda nih, perempuan dulu tuh dimanapun anak mengiak keluar ini. Di atas angkutan umum, keluar ya. Dia nak. Sampai ada cerpen lucu dia nak. Ini lah tuh lagi kok om tuh aja. Astagfirullah. Itu dulu. Sekarang sudah banyak celemek menyusui. Ya, jangan kayak orang-orang dulu aja. Zaman dah modern. Ada celemek menyusui atau ada jilbab panjang. Ya, jilbab panjang sehingga anak bisa disusui tanpa tersingkap aurat. Pandai-pandai. Lanjut. Kemudian boleh juga melihat untuk khitbah. Apa yang dilihat ketika khitbah? Nah, ini untung kita mazhabnya Syafi'i ya. Yang kita lihat adalah wajah dan tangan. Kenapa dilihat wajah perempuan? Melihat wajah perempuan itu adalah melihat kecantikannya. Kenapa dilihat tangan perempuan? Yang dilihat adalah mulusnya. Ya, dari mana kita tahu kalau badan perempuan itu? Kita kan nggak tahu isi badan perempuan ya. Dari mana kita tahu isi badan perempuan itu mulus? Tangan. Kalau tangannya koreng-koreng gitu juga. Serang tangan, serang koreng boleh. Dan lain-lain ya. Itu serius. Ya, dilihat perempuan itu tangan. Tangan itu mewakili. Tangan mewakili. Yang sadonya dulu lihat. Ya, lihat sadonya dulu kalau iya encak baru nikah itu enggak itu zahiri itu. Nah, Nabi katakan unzur ilaiha, ya enggak? Lihatlah dia kata Nabi. Apa yang dilihat? Pokoknya saya lihat. Nah, yang dilihat tuh tangan dan wajah, kaf, punggung tangan atau tapak tangan. Kata guru saya dulu dilihat tapak tangan untuk apa? Untuk melihat kesuburannya. Ya, dari malu tahu berusiku subur dari tapak tangannya enggak tahu. Saya lihat garis-garis tangannya enggak. Koyo kok. Itu meramal kalau itu lah. Kok kalau rajin beraja santiang ke itu enggak ramalan itu ya. Lihat, punggung tangan biasa dilihat. Ya, punggung tangan biasa dilihat. Kalau mau metode yang lebih bagus, lihat punggung tangan, kira-kira punggung tangan kita dengan punggung tangan calon kita mirip enggak? Tapi jangan banding alun ala kawin ya, enggak mirip cara ya lu. Ini yang belum nikah nih, lihat punggung tangan klop enggak dengan punggung tangan istri gitu. Kalau ibu dan ayah saya mirip. Ya, punggung tangannya mirip. Jari-jari kakinya juga mirip. Ya. Belum tentu juga ya yang mirip jodoh. Ini anak kamba jodoh, enggak do nanti. Ya. Tapi orang biasanya tertarik dengan orang yang punya banyak kesamaan. Ya. Orang tertarik dengan yang punya banyak kesamaan dan itu normal.
Termasuk kesamaan fisik boleh jadi. Ya, punggung tangan celia lihat jari-jarinya. Wah, jari-jari wak jempol sadonya nak. Kawanku lantik oh aku nak jodoh. Cari lo nan jempol sadonya. Itu baru jodoh. Jangan terlalu senjang juga ya. Kan teori-teori orang dulu ya nak. Kalau berjalan pacik tangan, lebar sobok tangan lah iyalah, lah cocok. Lanjut. Kemudian melihat apa lagi? Boleh melihat karena ada hajat. Ya, contohnya tadi kita katakan belajar muamalah, berobat. Ini sekedar hajat ya. Ini mohon maaf, perempuan kena kanker payudara. Contoh. Perempuan terkena kanker payudara. Maka bagian yang boleh dilihat oleh dokter cuma payudara yang sakit saja. Yang sakit payudara kanan yang dibuka dua-duanya tidak boleh. Atau contoh lain, melahirkan. Mentang-mentang melahirkan kemudian paha dibuka, tidak boleh buka paha. Tidak boleh buka betis. Pakai legging cabian tentang situ. Ya, ini serius nih ya. Ini serius nih. Perempuan boleh lihat paha perempuan lain? Tidak boleh. Walaupun dokternya perempuan, kita anggap dokternya kan perempuan Ustaz. Iya, tapi paha perempuan itu juga merupakan aurat bagi perempuan yang lain. Maka sekedar hajat saja dibuka. Ya, paha tetap ditutup dengan kain, sebisanya ditutup. Kalau memang tidak bisa ya sudah, kalau tidak bisa. Tapi kalau bisa ditutup, tutup. Karena paha itu tetap hajat. Yang boleh dilihat apa? Tempat keluar bayinya saja. Kalau melahirkan. Itu contoh ya. Nah, itulah kira-kira ya. Hukum melihat-lihat. Mana yang boleh, mana yang tidak boleh. Tapi tadi kita tekankan ya, mentang-mentang sesuatu itu bukan aurat, bukan berarti kita boleh melihat kapanpun. Walaupun kita tidak berselera, tidak boleh melihat. Ya, laki-laki berselera tidak melihat kelamin laki-laki lain. Tidak ada selera. Kecuali yang tidak normal ya. Allah Allah. Tapi tidak boleh lihat-lihat. Orang homo berselera tidak melihat perempuan. Tidak berselera. Tapi tetap haram melihat perempuan. Ya, jangan mentang-mentang kita punya kawan homo enak. Anak SMA itu kadang-kadang anak-anak perempuan ini suka berkawan dengan laki-laki yang bencong enak. Kaca-kacanya. Kiranya ini cek-cek bencong. Betul. Ya, perempuan seperti itu kan. Jadi di satu gengnya itu 4 orang perempuan tambah 1 laki-laki yang teleng, bencong, enak lah. Pergi jalan-jalan, pergi berkemah lah satenda lain apa gitu nyo. Laki-laki teleng ke sini enak. Pas di dalam tenda balik laki-lakinya enak. Laki-laki tetap laki-laki ya. Pada bilang saya ini laki-laki yang terjebak di dalam tubuh perempuan. Laki-laki terjebak, padusi tomboy enak. Saya laki-laki terjebak dalam tubuh. Saya pun dulu juga. Saya dulu laki-laki terjebak dalam tubuh ibu saya. Kemudian saya dilahirkan enak. Ada orang-orang yang ngomong seperti itu dulu saya buat seperti ini. Bisa jadi seseorang adalah perempuan yang terjebak dalam tubuh laki-laki, ya. Atau bisa jadi kamu anjing terjebak dalam tubuh manusia, mungkin tahu kita enak. Ya, masalah-masalah terjebak itu kan ya, bisa jadi Anda cuma terjebak pemikiran Anda sendiri. Ya, tidak ada terjebak dalam tubuh. Pokoknya tubuh Anda itu apa, casing apa itu casing Anda. Terima itu. Ya, syukuri itu. Ini orang-orang ini ingin diterima di tengah-tengah masyarakat. Orang-orang bencong ingin diterima di tengah-tengah masyarakat. Bagaimana mereka bisa diterima di tengah-tengah masyarakat jika mereka tidak bisa menerima diri mereka sendiri? Ya enggak? Mereka menerima diri mereka sendiri enggak? Dikasih oleh Allah kromosom XX, ya, dikasih kromosom XX oleh Allah, dia enggak terima. Dikasih kromosom XY oleh Allah enggak diterima. Ya, sekarang dia ingin agar dia diterima oleh masyarakat. Menerima diri sendiri aja Anda enggak bisa, kami pula kamu suruh untuk menerima. Ya. Makanya itu perlu untuk diobati itu ya. Ini kena AdSense enggak nih? Diblokir AdSense nanti kadang-kadang. Itulah kira-kira ya. Lanjut.
Rukun-rukun nikah. Arkanun nikahi khamsatun. Rukun nikah ada 5. Zaujun wa zaujatun wa waliyun wa syahidani. Suami, zaujun, wa zaujatun dan istri, wa waliyun dan wali, wa syahidani dan 2 saksi. Ustadz, maharnya mana Ustadz? Mahar itu bukan rukun nikah. Dengan artian orang menikah tanpa mahar, nikahnya sah. Lalu maharnya gimana? Utang. Kalau mahar tidak disebutkan dalam akad nikah, berarti maharnya apa nanti? Mahar mithil, mahar standar. Lihat kakak si perempuan atau adik si perempuan, dia nikah apa maharnya. Nah, kita sesuaikan mahar dia dengan mahar kakaknya atau mahar adiknya. Kalau tidak disebutkan, saya nikahkan engkau dengan anak saya, misalkan katanya, ya, gitu aja disebut. Ya, saya nikahkan engkau dengan anak saya, katanya. Apa kata si laki-laki? Saya terima nikah anak bapak. Sah kan nikahnya? Ada saksi kebetulan. Kebetulan di situ ada saksi. Sah nikahnya? Sah. Apa maharnya? Mahar mithil. Ayo tapaso. Nggak jadi loh kalau Ferrari cara saparo Ferrari ya saya tak saya enak. Karena kalau nikah nggak jadi, maharnya jadi setengah enak. Mahar ya, itu mahar mithil. Kita seperangkat alat sholat. Kasihan juga nih orangnya. Nikah di Indonesia ini paling murah. Makanya orang-orang Arab ini jalan-jalan ke Bogor enak nikah sama orang Indonesia di Bogor. Kenapa? Tidak perlu mobil, tidak perlu rumah. Modal cuma seperangkat alat. Kalau di Arab gimana syarat nikah? Rumah tuh jadi seserahan nikah ya. Istilahnya kalau bercerai, suami istri yang terdepak dari rumah siapa? Suami di Arab. Kenapa? Karena rumah itu jadi milik istri. Repot juga tuh. Itu tentang mahar. Yang terakhir sirat dan sirat, lafaz. Ya, enggak bisa pakai isyarat aja bapak dan istrinya dan calon suaminya, enggak. Ngangguk-ngangguk aja berdua. Enggak ada tuh ya. Mesti ada akad pakai lafaz sirat. Dan enggak boleh akadnya harus lafaz tajwid, harus lafaz nikah. Pak, saya bawa anak bapak pai main, saya tinggalkan martabak. Enggak ada cerita itu. Itu enggak akad. Bapak goblok kalau mau menerima. Ya, tinggalkan martabak anak kerannya ini. Kacau. Dan itu banyak sekarang dia terlalu lapang bapak terhadap anak-anaknya. Ya, orang-orang beragama sekalipun. Zaman sekarang itu loh zamannya Ustaz, kalau nak bercewek payah cari laki Ustaz. Ya kalau dapet laki melalui bercewek-cewek berarti lakian ada dapet dia tu. Ya. Kamali bedo juga dijodohkan tak mau. Ya, anak perempuan di sini mau tak dijodohkan? Ini korban film-film aja nih, nak dijodohkan tak mau. Mau aja lah. Ya, asal dijodohkan dengan syarat-syarat apa kaya, enak. Biarlah agak jelek asal kaya. Aneh. Dulu enak cerita Siti Nurbaya tuh kayaknya Siti Nurbaya menderita. Kenapa? Nikah sama laki-laki tua tapi kaya, enak. Menderita betul. Kini banyak anak SMA jadi simpanan om-om kaya tapi lah gaya, enak. Dunia ini udah terbalik-balik. Penderitaan dulu sekarang jadi gaya hidup. Astagfirullah. Berubah zaman. Lah, akad nih yang paling menentukan ya, sirat. Tapi kalau akad tadi sah tuh. Ya, Pak, nikahkanlah saya dengan anak bapak dengan mas kawin martabak Mesir ke Pak. Apa kata bapaknya? Saya nikahkan engkau dengan anak saya dengan mas kawin martabak kuah. Sah enggak tuh akad nikah? Sah. Asal ada saksi ya. Asal ada saksi. Lanjut. Syurutuz zauji, syarat-syarat suami 7.
Kalau dalam Muqaddimah Hadramiyah ya sama lah ya. Tidak ada. Kalau Muqaddimah Hadramiyah tidak ada ini. Muqaddimah Hadramiyah cuma pembahasan ibadah saja. Syarat suami ada 7. 1. Adamul ihram, tidak sedang berihram. Orang berihram bukan hanya tidak boleh berhubungan badan, tapi mereka juga tidak boleh melakukan akad nikah, baik wali maupun suami. Walaupun istri, karena umumnya ya, umum larangan menikah. Yang melakukan pernikahan itu siapa? Suami, wali, istri juga. Ya, istri juga nikah. Ya, wali menikahkan, suami menikah dengan istri. Ya, mulai niat. Mulai berniat. Tidak boleh. Lanjut. Wal ikhtiar. Tidak boleh dipaksa. Waduh, laki-laki berarti tidak boleh dipaksa nikah ya. Berarti laki-laki tidak boleh. Ini dipaksa nikah kalau nyawa ya. Tidak ada ceritanya demi membahagiakan ibu saya terpaksa menikah. Itu tidak terpaksa tuh. Ya. Misalnya seperti ini kasus-kasus banyak artis ngadu sekarang dia dicabuli oleh produser agar bisa main film. Artis ngadu dicabuli oleh produser agar bisa main film. Apa katanya? Kalau kamu tidak mau staycation dengan saya maka kontrak tidak diperpanjang. Ini contoh. Kan ada berita viral dulu ya. Itu terpaksa enggak? Enggak terpaksa. Dia yang memilih. Berzina, iya berzina, bukan pemerkosaan. Ya orang kadang-kadang makna terpaksa itu enggak. Ya demi bisa kaya saya menikah dengan Nyi Roro Kidul lah. Itu enggak terpaksa. Enggak ada. Ya. Demi tuntutan. Ya, tapi demi memelihara nyawa daripada saya mati ya itu jadi dia enggak. Enggak. Ada orang dipaksa nikah sampai ibunya kalau kamu enggak nikah dengan dia saya bunuh diri, ada ibu seperti itu. Ada ibu-ibu seperti itu lah. Agona lah. Ya nah bu tuh lah. Pisau kan. Ada ibunya maksa kalau kamu enggak mau nikah dengan si anu maka ibu akan bunuh diri. Bawa ibunya ke jembatan Limpapeh, suruh ibu celik ke bawah. Iya mana akan mati ibu, celik ke orang. Enggak jadi dia nak lah. Enggak jadi nikah. Ya, orang kan banyak ingin mati itu ketika pisau belum menyentuh tangannya aja ya. Nah. Coba dia bunuh diri loncat dari Burj Khalifa itu. Kira-kira di lantai berapa dia nyesal? Hah? Kan enggak jauh ke bawah nak. Pas awal-awal jatuh, yalah pasrah sudah. Lagagano mani bakok numpi dia baca rumit. Ada penyesalan. Lanjut. Suami mesti sama dengan akad ya, akad jual beli tidak boleh terpaksa ya, mesti ada ikhtiar, pilihan sendiri tanpa paksaan. Wat ta'yin dan jelas. Orangnya jelas. Apa kata wali? Saya nikahkan engkau dengan anak saya. Apa kata suami? Saya terima nikahnya pewakil saya. Kok pewakil? Kok tidak jaleh. Yang menikah kamu atau abang kamu? Kan boleh ya. Akad nikah boleh diwakilkan. Maka ada ta'yin. Saya nikahkan anak saya dengan salah satu dari kamu berdua. Tidak sah juga. Harus jelas siapa. Itu ta'yin. Selanjutnya wa ilmuhu bismil mar'ati au ainiha. Dan tahu si suami itu dengan apa dia tahu? Dengan nama si perempuan au ainiha atau orangnya. Boleh dia tahu namanya tanpa tahu orangnya, boleh pula dia tahu orangnya tanpa tahu namanya, boleh juga. Berarti itu menikahkan dengan isyarat ya. Apa kata si bapaknya? Saya nikahkan kamu dengan anak saya ini, seperti itu. Ya, saya nikahkan kamu dengan anak saya ini katanya. Dia nak nyebut namanya. Sahkah akad nikah seperti itu? Sah. Itu yang ainihat. Boleh dia tahu orangnya atau namanya. Selanjutnya ilmuhu bihilliha lahu.
dia tahu, nah ini taunya harus yakin ya, bihilliha, dengan kehalalan si wanita baginya, bahwa wanita itu halal bagi dia, wanita itu bukan mahramnya, bukan saudaranya, bukan sepersusuannya, bukan iparnya juga, bukan mertua, bukan menantu. Harus tahu dulu. Bapaknya dulu pernah menikah kah? Hah? Oh, banyak orang sebenarnya. Yang daerah ketik lah, Katalang. Ya, bapaknya punya istri juga di Talang, tapi ibunya enggak tahu entah mana tuh. Bini apaan di Talang enggak tahu. Udah deh kecik mak. Berarti enggak boleh dia menikah dengan perempuan Talang sampai jelas siapa itu saudarinya. Ya, sampai jelas siapa saudarinya atau sampai dia yakin bahwasanya perempuan yang akan dia nikah ini bukan saudarinya. Ya, udah ketemu dia sama cewek di Talang. Kemudian apa sih ya, apa ambu anak yatim bang? Itulah red flag ya. Anak yatim. Lah iya tahun bara. Sekian bang. Pas bapaknya nikah orang Talang dulu. Kan rumit. Ya. Ini panti asuhan juga harus jelas nih ya, panti asuhan harus jelas. Panti asuhan jangan cuma nerima-nerima anak saja. Jelas-jelas bapaknya siapa harus catat ya. Anak-anak adopsi juga harus jelas. Anak adopsi jangan seperti sinetron ya nak. Dimanja-manjakan anak-anak, kemudian udah 17 tahun baru dikatakan kamu anak adopsi. Ya, nangislah anak-anak kok enak. Tampar aku pak, tampar ya pak. Ya dada aja. Kalau anak itu anak adopsi sampaikan. Ya, kalau ibunya mendonorkan kornea mata untuk anaknya agar anaknya tidak buta, katakan sama tuang itu dari den lu. Ini sinetron aja semuanya enggak. Anak adopsi nak dikasih tahu dia adopsi, ya. Sampaikan. Yes, yang adopsi berdosa. Ya. Karena memalsukan nasab. Memalsukan nasab. Lanjut. Nah, ini yang penting, ini yang paling penting juga nih. Wa dzukuratuhu yakinan. Dan laki-laki dia secara yakin. Memang dia ini laki-laki, harus laki-laki ya. Syarat suami harus laki-laki. Yakinan, maka khunsa enggak boleh nikah dulu. Orang yang berkelamin ganda belum boleh menikah sampai jelas kelaminnya ini kuat yang mana. Apakah dia lebih dominan laki-laki atau lebih dominan perempuan? Lihat dari mana lubang kencingnya itu, dari mana kencingnya keluar. Atau saat puber mana kira-kira sifat puber yang keluar. Ya, apakah haid dia ataukah dia mimpi basah? Nyata dia tidak haid, tidak pula mimpi basah. Nah, itu agak rumit. Ya, kalau zaman sekarang gampang. Gimana? Cek DNA. Kalau XY laki-laki, kalau XX perempuan. Lanjut. Wa adamul mahramiyati bainahu wa bainaha. Dan tiada hubungan mahram antara dia dan istri. Bainahu antara dia si suami, wa bainaha dan antara dia istri. Apa saja mahram? Mahram itu 3 ya. Bisa dengan an-nasab. Ya. Bin nasab. Dan bisa dengan birrada'ah. Akhir bisa dengan bil musaharah. Lah, dengan nasab tuh jelas lah ya. Hurimat alaikum ummahatukum wa banatukum akhwatukum, ibu, anak, saudari.
Ibu, anak, saudari sampai ke atas-atas, sampai ke bawah-bawah, sampai ke samping-samping. Kemudian anak saudara kita juga tidak boleh. Anak saudara tidak boleh, anak saudari juga tidak boleh. Saudara bapak tidak boleh, saudari ibu juga tidak boleh. Oke, itu mahram karena nasab. Kemudian mahram karena sepersusuan sama dengan nasab. Ibu persusuan, bapak persusuan, anak persusuan, saudara persusuan. Tapi yang mahram cuma yang menyusu, yang tidak menyusu tidak bisa. Ya, umpama fulan menyusu kepada seorang ibu. Si fulan ini punya saudara 3. A, B, C. Si fulan ini si D. Yang akan menjadi anak bagi si ibu itu cuma si D ini saja, karena dia yang menyusu. Anak-anak lain enggak. Ya, ini contoh ya. Ya, jadi dia menempati posisi anak kandung. Betul. Ya. Ini suami, ini istri. Istri ini punya 2 anak. Ini laki-laki, ini perempuan. Ini perempuan pula, tapi menyusu. Jadi putus-putus ya. Oke. Ini menyusu. Si perempuan ini anak dari ibu nih. Perempuan ini punya anak pula. Ada laki-laki, ada perempuan. Lah, bolehkah ini menikah dengan ini? Tidak boleh. Kenapa? Karena dia saudara. Bolehkah ini nikah dengan ini? Ya, jadi jangan dianggap aneh pula. Memang dia posisinya sama seperti anak kandung. Jalurnya aja beda. Ini jalur rahim, ini jalur susu. Ya, ini jalurnya jalur rahim, ini jalurnya jalur susu. Kalau ini enggak ada. Ya, boleh nikah ini dengan ini juga dengan ini boleh, ini dengan ini boleh. Ini enggak boleh. Nah, pamannya juga, bibinya juga. Ini berarti keponakan persusuan bagi saudara si perempuan, ya. Saudari suami itu enggak boleh, saudara suami. Ya, karena anaknya juga. Ya. Tidak ada masalah lagi. Apa masalahnya? Ini syaratnya air susu si perempuan ini asalnya memang dari suami ini. Air susu perempuan memang asalnya dari, anggap ini perempuan janda, meninggal suaminya. Lahir anaknya, nikah dia lagi. Kan lahir anak, nikah dia lagi. Ya, berarti air susu perempuan sebabnya suami sebelumnya atau suami yang ini? Berarti suami yang ini tidak ada kaitan dengan anak. Ya. Ya. Tapi kalau air susu karena zina tuh tidak ada kaitannya, sama dengan anak kandung, anak biologis. Anak biologis perzinaan tidak ada kaitan dengan bapaknya. Walaupun seluruh dokter di dunia menyatakan itu anaknya, ya, dokter memandang secara biologis, ulama memandang secara yuridis. Itu bahasanya saya. Pakai lo bahasa pasti. Tapi itu syaratnya memang ya, syarat dan ketentuan berlaku. Ya, tidak muntah itu salah satunya. Tidak dimuntahkan lagi itu juga syarat. Jadi kalau anak itu ditumpang susu ke tetangga, tapi cuma sekali itu tidak masuk. Sekali 2 kali maksudnya bisa jadi sekali tumpang sampai kali menyusu. Sekali kenyang. Asal yakin kita memang sekali kenyang. Tidak perlu dicatat. Lah, sampai situlah dulu ya. Kita rehat sejenak. A few moments later. Bismillahirrahmanirrahim. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah. Jadi tadi kita sudah bahas tentang mahram ya. Jadi mahram dengan sebab nasab siapa saja? Ibu, anak, saudari, anak saudara, anak saudari, bibi, baik dari pihak ibu ataupun dari pihak ayah, itu mahram karena nasab. Ada berapa tuh? Ada 5 ya. Iya 5. Iya 5. Ibu, anak, saudari, keponakan dan bibi, itu saja. Kalau dalam bahasa Arab dibedakan ya, keponakan dari maksudnya anak saudara laki-laki ataupun anak saudara perempuan. Kemudian bibi dari pihak bapak ataupun bibi dari pihak ibu. Nah, kalau dalam bahasa Indonesia simpelnya 5 itu saja. Ibu, anak, saudari, bibi dan keponakan. Itu mahram semua. Tambah
karena radha'ah, karena persusuan. Nah, 5 ini juga ada keponakan persusuan, ada etek sepersusuan gitu kan. Etek persusuan ya, bukan etek sepersusuan. Kalau yang sepersusuan berarti jadi saudara kita, persusuan. Kemudian ada lagi karena musaharah. Musaharah ini yang abadi ya. Mahram abadi karena musaharah itu anak tiri, ibu tiri. Hah? Ya, anak tiri, ibu tiri, mertua, menentu. Itu yang abadi itu. Kalau ipar, enggak abadi itu. Oke. Yang musaharah terbagi dua. Ada yang abadi berlaku selama-lamanya, ada yang temporer. Yang temporer itu siapa tadi? Ipar. Ya, kalau yang abadi mertua, menantu, kemudian anak tiri dan ibu tiri. Ibu tiri dengan kata lain istri dari bapak kita. Ya, itu abadi itu. Sekali jadi ibu tiri, selamanya jadi ibu tiri. Ya bukan berarti kita anti ibu tiri ya. Ini korban film aja kita semua. Ya, ibu tiri yang baik akan jadi jahat juga ya. Kalau tiap hari sudah kena stereotip jahat enak. Tangguang-tangguang jajuk juga anakku kadang jahit nala den. Saya dulu nonton film ya. Pokoknya film anak tiri lah. Jadi ibunya meninggal, anaknya 2 laki-laki. Judul film mungkin Pak tahu apa. Pas saya kecil tuh. Anaknya 2 laki-laki, ibunya meninggal, kemudian bapaknya nikah lagi. Anaknya, bukan. Pokoknya, jadi anaknya itu protes pagi-pagi. Sarapan kita kok nasi goreng aja terus. Kemarin nasi goreng, sekarang nasi goreng. Itu komentar ambo, salah mak kan nasi goreng protes juga. Lama dimasakan ibu satu, loh untung enggak maco sama apa jaga sih. Kan bikin nasi goreng itu butuh effort ya, nak. Ya, kalau ibunya jahat, kasihnya nasi putih tambah Royco tuh udah jahat ibunya, itu enak. Ya udah nasi goreng protes pula. Kalau anaknya seperti itu tiap hari protes saja karena dalam gambarannya orang ibu tiri ini pasti jahat, ibu tiri nanti berpikir ya tanggung-tanggung orang sudah menganggap kita jahat, mending kita jahat sekalian gitu kan. Nah, jadi itu ya, bukan mahram apapun jenis mahramnya, makanya mesti berjelas-jelas. Hati-hati. Apalagi bank ASI sekarang atau bank sperma, itu kacau. Ayub, syurutuz zawjati. Syarat istri. Syurutuz zawjati arba'atun. Syarat istri ada 4. Adamul ihrami, tidak sedang berihram. Tapi sah ya. Enggak sah. Tapi sah, enggak sah. Wa ta'yin. At-ta'yin itu artinya orangnya mesti jelas. Ya, saya nikahkan engkau dengan salah satu dari 8 anak perempuan saya. Nama aku Pak sini enggak. Jalih lah Pak. Kalau lah mati itu juga berarti jalih itu. Cik itu tuh. Ta'yin. Ya. Lanjut. Wal khuluwu minan nikahi wa min iddati ghairil khatib. Ya. Wal khulu, dan bebas minan nikah, dari ikatan pernikahan. Jadi dia enggak boleh, dia bukan istri orang. Wa min iddati ghairil khatib, dari iddah selain orang yang melamar ini. Iddah orang yang melamar. Dia cerai, kemudian mau dinikahi oleh laki-laki lain, kan ada iddah. Tapi kalau talaknya bainunah, kan repot juga. Ya. Contohnya apa? Perempuan minta khulu kepada suaminya, itu talaknya bainunah ya. Kalau perempuan minta khulu pada suami, ceraikan aku maka kamu dapat 1 juta.
Nyata si istri kemudian dikasihnya 1 juta pada suami. Ya, kata suami apa? Kata istrinya seperti itu. Oke, kata suami. Kalau kamu bayar 1 juta jatuh talak. Ketika khulu terjadi, boleh rujuk? Enggak. Tidak boleh rujuk. Tapi perempuan ada iddah enggak? Ada iddah. Ya. Itu contohnya. Setelah khulu, nyesal suami. Boleh nikah lagi? Boleh. Walaupun perempuan itu masih dalam masa iddah. Karena penyebab iddah siapa? Dia juga. Ya, penyebab iddahnya dia juga. Lain hal kalau suami lain ya. Si perempuan nikah dengan laki-laki lain, cerai. Berapa lama iddahnya? 3 kali suci. Ya, 3 kali suci. Datang laki-laki lain melamar, ingin menikah. Boleh enggak? Tunggu iddah habiskan iddah dulu baru boleh. Nah, ini perhatikan ya, iddah itu hanya muncul dalam akad nikah yang terhormat. Kalau perzinaan tidak ada iddahnya. Tadi malam perempuan itu berzina, pagi-pagi akad nikah. Sahkah akad nikahnya? Sah. Kenapa? Karena perzinaan tidak terhormat. Yang menyebabkan iddah adalah hubungan badan terhormat atau kehamilan yang terhormat. Kehamilan tidak terhormat, tidak ada iddah. Maka ini orang sibuk-sibuk bahas sekarang ya, Ustadz, perempuan hamil itu nikahnya sah enggak? Pada tanya, perempuan hamil di luar nikah, akad nikahnya sah enggak? Saya bilang sah. Mal mani'. Memangnya apa yang membuat akad nikahnya enggak sah? Dia bukan mahram, dia tidak terikat ikatan pernikahan dengan orang lain, dia tidak juga sedang iddah. Dia tidak sedang dalam masa iddah, saya bilang seperti itu. Kan dia hamil Ustaz, ya, hamilnya terhormat enggak? Kehamilan yang ada iddah itu adalah kehamilan terhormat. Perempuan hamil di luar nikah itu kehamilannya dianggap tidak ada. Ketika anaknya lahir baru anaknya dianggap ada. Tapi kehamilan itu umpama tidak ada kehamilan. Ya. Berarti Ustaz menghalalkan zina? Itu minta tunggu. Ya, orang banyak salah paham seperti itu. Wajib mandi karena menyetubuhi, karena bersetubuh walaupun dia bersetubuh dengan hewan. Apa yang dia pahami? Oh, berarti boleh itu Ustaz. Itu tak angkat gue. Ya, orang seperti itu tuh. Laki-laki menyentuh istrinya maka batal wudunya. Baku Ustaz larang-larang wak ngaca bini wak, kan bini wak bilo dia melarang. Nah, kita melarang itu babnya berbeda ya. Babnya berbeda. Ada orang memasukkan bab-bab berbeda. Ya, dalam mazhab Maliki ketika laki-laki menyentuh perempuan wudunya tidak batal asal tidak bersyahwat. Berarti kesimpulannya boleh salaman laki-laki dengan perempuan. Itu kesimpulan kemana? Ya, tidak ada kesimpulan seperti itu. Yang dibahas oleh dalam mazhab Maliki apa tadi? Tentang batal wudu. Yang menyentuhnya haram enggak? Ya haram. Ya. Li ayyuta'ana fi ra'si ahadikum. Ya kan itu. Ditusuk besi ke kepalamu lebih baik daripada kamu menyentuh perempuan yang bukan mahram. Tidak boleh nyentuh-nyentuh perempuan. Ya masalah batal wudu atau enggak itu lain cerita. Sama dengan suami istri tadi. Nyentuhnya boleh. Tapi masalah batal atau tidak wudu lain cerita. Ya, sama dengan nikah ini juga kita katakan akad nikahnya sah, itu tidak ada kaitan dengan apakah kita melegalkan perzinahan atau tidak. Zina itu haram mutlak. Ada yang mengatakan zina halal, kafir. Ada yang mengatakan kalau zina itu halal maka dia kafir. Ya, itu. Kita membahas mawani' nikah. Ya, kenapa seseorang tidak boleh menikah ya? Karena iddah atau dia terikat hubungan pernikahan dengan orang lain. Kalau tidak ada iddah dan bukan juga istri orang, tidak ada mahram, apa masalahnya? Ya, datangkan dalil kenapa dia tidak boleh menikah. Lanjut. Wa kaunuha untha yaqinan, dan adalah dia perempuan pasti yakin. Ya, siapa itu yang pacaran dengan bencong enak? Dah beberapa kali indohe katanya tidak sadar pula kalau dia ini laki-laki. Tahun berapa? Astagfirullahaladzim. Loki ya. Loki itu istilahnya. Loki itu kualitas otaknya udah terlaluan. Kok bisa? Yang di Pasaman dulu dia perempuan tapi dianggap laki-laki ya. Udah lama juga tuh beritanya. Ya, jadi itu unsa yakinan. Yakin kita bahwasanya dia adalah perempuan.
Ya, hakimnya hanya menilai secara zahir kan. Zahirnya laki-laki, akte kelahirannya laki-laki, KTP-nya laki-laki. Sama dengan orang KTP-nya Islam, nyata dia ateis. Salah hakim? Tidak salah hakim ya. Lanjut, syarat wali nikah. Wah, ini nih yang berat. Syurutu waliyin nikahi thamaniyatun. Syarat wali nikah ada 8. Al-ikhtiyar, tidak boleh dipaksa. Ya. Daripada anak wak marasai biarlah tapasu dan menikah anak ku orang kayu. Tapasu gitu ya. Ya, terpaksa itu benar-benar terpaksa. Wal hurriyah, merdeka. Bapak budak tidak boleh menikahkan anaknya. Yang menikahkan anak budak adalah tuannya ya. Wadzukuratu, dan mesti laki-laki, tidak boleh perempuan. Wat taklifu, mesti mukallaf. Ya. Saudaranya masih bayi, nak perempuan mau nikah tapi saudaranya masih bayi ya, tidak boleh saudaranya jadi wali. Terus wa adamul fisqi, dan tidak fasik. Ini hati-hati ya, tidak fasik. Kalau dikatakan rokok haram, berarti wali perokok tidak boleh menikahkan anak. Ya, kalau dikatakan rokok haram, berarti perokok itu melakukan perbuatan haram. Yang melakukan perbuatan haram dan terbiasa melakukan dosa kecil, anggaplah rokok ini dosanya dosa kecil. Itu jadinya dia fasik. Kalau fasik tidak boleh menjadi wali. Salat jelas, meninggalkan salat tidak boleh jadi wali. Meninggalkan salat tidak boleh jadi wali. Termasuk fasik adalah orang yang menghalang-halangi orang lain untuk beribadah. Datang laki-laki yang cocok dengan anak kita, datang sekali kita tolak. Dosa enggak kita tuh? Dosa. Datang laki-laki melamar anak kita dan laki-laki ini cocok dengan anak kita. Sekufu lah. Soleh ya kalau kata Nabi, enak. Kita tolak sekali berdosa anak kita, ya, karena kita menghalangi orang beribadah. Datang dia sekali lagi kita tolak lagi, dosa. Datang sekali lagi kita tolak, dosa, dan berarti kita sudah melakukan perbuatan dosa berkali-kali, fasik. Pindah wali. Jadi itu ya, kalau mau melamar perempuan dan kita merasa cocok, lamar agak 3 kali. Nolak 3 kali, bapaknya pindah ke walian kepada kakeknya. Kakeknya udah mati ya, dekati abangnya. Ya. Al-aqrab fal-aqrab. Ya seperti itu. Ya, kalau soleh ya. Orang berani melamar 3 kali itu tanda apa? Merasa mampu. Ya, kalau orang udah insecure duluan ditolak sekali, tahu dia tidak, dia kaji ke badannya, oh iyo itu mah ya. Dia di sini, saya di sini. Saat nikah pula saya dengan dia, diinjak-injak pula saya nanti. Dia bilang. Terus wa adamu ikhtilalin nadhari biharamin au khabalin. Ya. Dan tidak ikhtilal, tidak cacat nalar. Nazar itu nalar, tidak cacat nalar. Dengan apa cacat nalar tadi? Bisa babi haramin, biharamin dengan tua umur, bisa jadi umur tua, au khabalin, atau kebodohan. Dia memang walinya tapi dia bodoh. Ya enggak? Dia memang wali tapi dia bodoh. Dia mau makan nasi goreng, gimana cara makan nasi goreng? Dimakannya nasi, masukkannya nasi dalam mulut, dimasukkannya masako nasi goreng, kunyah-kunyahnya. Ya, itulah contoh enak. Terlalu bodoh gitu ya. Atau yang mengatakan kemarin di Facebook, pada bilang Masjidil Aqsa itu dibangun setelah Nabi wafat. Dibangun Masjidil Aqsa pada masa Salahuddin Al-Ayyubi. Itu orang terlalu bodoh. Ya, apa bodoh?
Ditanya orang di komentarnya, nak, terus Nabi dulu hijrah Isra Mi'raj kemana ngap? Kalau Masjidil Aqsa itu dibangun setelah Nabi wafat, kemana Nabi Isra Mi'raj? Masjidil Aqsa itu sudah ada sejak zaman Nabi Sulaiman ya. Banyak orang yang ikhtilalun nazar, otaknya sudah terlalu soa untuk berpikir. Ya, karena tua atau karena bodoh, bisa jadi karena dia geger otak. Terus wa adamul hajri bis safahi, dan dia tidak mahjur, tidak dipasung karena kebodohan. Ini bodoh-bodohnya ya, bodoh keterlaluan, tapi kalau belum dipasung masih bisa. Tidak dipasung, dia tidak dibatasi hak muamalahnya karena dia bodoh. Dicakap hukum lah ya. Cakap. Wa adamul ihrami, tidak sedang berihram. Dan yang jadi wali siapa saja? Yang paling kuat adalah wali bapak. Bapak ya. Wali paling kuat siapa? Bapak atau ke atasnya kakek. Kemudian apa lagi? Wali asobah. Ya. Asobah. Kecuali anak. Asobah kecuali anak laki-laki tidak bisa. Misalkan janda mau menikah, anaknya tidak bisa menikahkan ibunya. Saya nikahkan ibu saya kepada bapak, pada om, tidak bisa. Ya. Jadi kalau misalkan bapak tidak ada, kakek tidak ada, baru ke samping-samping. Siapa saudara kandung dulu? Kalau tidak ada saudara kandung berarti saudara sebapak. Seperti urutan waris kemarin. Saudara kandung, saudara sebapak. Saudara seibu tidak ada urusan. Asobah saja. Kemudian paman kandung atau paman sebapak. Kalau tidak ada paman kandung dan paman sebapak, anak paman kandung, anak paman sebapak. Kalau tidak ada paman seayah lagi. Udah habis tuh ya. Paman dan anak. Tidak ada juga, udah hakim. Siapa? Wali hakim. Nah, ya, karena dia asalnya dari ibunya. Itu aja pengecualian satu. Ya, karena anak kan asobah juga sebenarnya ya. Dalam waris kan anak itu asobah juga. Kecuali melalui jalur perwakilan bisa. Asal dia mukallaf. Perwakilan bisa. Lanjut. Betul. Syarat-syarat dua saksi nikah. Nah, saksi nikah lagi. Syurutu syahidain nikahi ithnani. Syarat dua wali nikah ada dua. Wali nikah ada syaratnya, ya ada lah. Asal-asal jadi wali aja orang. Ya, asal-asal jadi saksi aja orang. Dan sekarang saksi nikah tuh tanda tangan ya, nak dikasih amplop, formalitas sebenarnya ya. Yang pertama ahliyatus syahadah. Kecakapan untuk menjadi saksi. Ya harus merdeka, harus laki-laki, harus tidak fasik seperti itu ya. Harus Islam. Kemudian dia juga harus punya muru'ah, punya nama baik. Tidak boleh salah-salahnya. Punya muru'ah. Dan harus memahami bahasa orang yang sedang berakad. Pokoknya cakaplah jadi ahli. Ya, dia menyaksikan akad nikah tapi dia tidak tahu bahasa orang ini, bahasa aku. Sah saksi, sah. Harus paham dia bahasa orang yang berakad. Ya, kalau muruahnya rusak tidak boleh jadi wali. Muruah rusak tuh, ya kalau dulu makan di pinggir jalan tidak boleh. Suka-suka nongkrong duduk di pinggir jalan tuh rusak muruah. Tidak boleh. Berat juga menjadi saksi, jadi syarat saksi. Buta juga tidak boleh ya. Kalau jadi wali bisa buta, boleh orang jadi wali. Ya, tapi kalau saksi tidak boleh. Siapa nanti saya terima nikah, saya nikahkan ke saya tidak tahu ya. Ya. Terus wa adamut ta'ayyuni lil wilayati, dan dia bukan wali. Adamut ta'ayyun, tidak ditunjuk lil wilayah sebagai wali.
Bapak mewakilkan menikahkan anaknya kepada Pak Kua. Lalu bapaknya jadi saksi. Bapaknya boleh menyaksikan, tapi bapaknya tidak boleh dianggap sebagai saksi. Mesti ada saksi lain. Ya, mesti ada saksi lain. Itu syarat saksi. Syarat utamanya adil ya. Tidak boleh juga orang fasik menjadi wali. Nah, sekarang syarat sighat an-nikah. Syarat harus laki-laki. Harus laki-laki ya. Tidak boleh perempuan. Syarat sighat nikah. Syarat lafaz akad nikah adalah syarat sighat al-bai', adalah syarat akad jual beli. Apa tuh? Wa kaunuha, dan adalah dia bilafzi inkahin, dengan lafaz menikahkan, au tazwijin, atau tazwij, au tarjamatihi, atau terjemahannya. Syaratnya apa? Sesuai antara ijab dengan kabul, tidak ada jeda yang panjang antara ijab dengan kabul, kedua-duanya berbahasa, bersuara dengan bahasa yang dipahami oleh lawan bicaranya, keduanya melafazkan dengan suara yang terdengar oleh lawan bicaranya. Itu syarat akad jual beli kan juga seperti itu. Pakai isyarat boleh untuk orang bisu ya. Orang bisu boleh pakai isyarat. Emangnya orang bisu enggak boleh nikah kan? Tuh lu panggilannya enggak. Boleh orang bisu nikah, boleh. Orang buta boleh nikah? Boleh nikah. Tapi orang buta harus tahu orangnya ya, namanya. Saya nikahkan anakku ini dengan engkau dengan mas kawin, mahnya kopat. Itu ya. Harus tahu namanya. Kan tadi kita katakan boleh bil muayyana, boleh melihat calon atau boleh dengan mengetahui namanya. Lanjut, suratun nikah. Bentuk nikah. Contoh akad nikah. Ayaqula Zaidun li Amrin zawajtuka mauliyati Hindan. Fayaqulu Amrun qabiltu tazwijaha. Bahwa berkata si Zaid bagi si Amar, aku nikahkan engkau. Zawajtuka, aku nikahkan engkau. Mauliyati, yang aku waliyi. Ya, yang aku waliyi. Apanya perempuan yang berada di bawah pengawasanku. Siapa? Hindan. Aku nikahkan ya asuhanku si Hindun. Hindun ya. Maka berkata si Amar, qabiltu tazwijaha. Saya terima nikahnya. Lah selesai, tidak perlu panjang-panjang. Qabiltu tazwijaha. Pendek. Ini tanpa menyebutkan mahar loh ya. Tanpa menyebutkan mahar. Nah sekarang seandainya yang dinikahkan adalah perempuan yang masih perawan, itu bapak dan kakek statusnya adalah wali mujbir. Apa maksud wali mujbir? Wali yang boleh memaksa nikah anak perempuannya. Itu namanya wali mujbir. Dengan syarat, ya tentu syaratnya ada konsepnya, enggak harus sekufu. Sekufu. Ya. Banyak syaratnya sebenarnya, jadi tidak asal-asal boleh maksa aja. Ya, yang pertama suami itu, calon suaminya mampu untuk memberi nafkah. Itu yang pertama. Boleh maksa nikah anak perempuan, boleh dengan syarat suami mampu memberi nafkah. Kemudian tidak ada permusuhan antara si anak perempuan dengan walinya. Tidak ada permusuhan antara anak perempuan dengan walinya. Kemudian tidak ada permusuhan antara anak perempuan dengan suaminya atau calon suaminya. Ya, kemudian dinikahkan dengan yang setara, sekufu. Ya, kemudian tidak boleh menikahkan paksa anak perempuan dengan mahar di bawah mahar mithil. Harus di atas mahar mithil. Kalau anak dipaksa nikah, tidak boleh maharnya seperangkat alat sholat. Berarti maharnya apa tuh? Tergantung ya. Kalau anaknya rancak, Alphard. Ya,
Kalau anaknya menengah, Pajero. Kalau anaknya buruk, Astria lah mau. Standarnya enggak. Ya, maksudnya kan nilai perempuan tuh banyak ya. Bukan nilai kecantikannya saja. Kualitas dia sebagai person, sebagai orang pintar juga perlu dilihat. Ya, sifatnya juga. Sudah dinikahi perempuan nih kurus saja suaminya. Kenapa kurus setiap hari istrinya teriak-teriak enak? Apa istrinya teriak-teriak? Ya itulah. Istrinya mimpi suaminya selingkuh. Kemudian istrinya marah di dunia nyata enak. Artinya kalau suaminya selingkuh dalam mimpi, marahnya di mana? Dalam mimpi. Tapi istrinya malah marah di dunia nyata. Itu mental istilahnya ya. Nah, itu udah kacau itu. Banyak nilai-nilainya. Tapi ya nikah paksa itu sah. Tapi syaratnya berat. Jangan asal-asal nikah paksa. Dan perempuan jangan ya sok-sok menikah karena cinta lah, karena ini. Nggak ada tuh. Ya. Berapa lama cinta bertahan? Itu kan jadi pertanyaan loh. Berapa lama cinta bisa bertahan? Ya. Pernikahan tuh bertahan karena cinta atau karena hormat? Karena hormat. Bukan karena cinta. Ya, bisa laki-laki mencintai 3 orang perempuan? Kok Syabid kalian ngecek bisa sekali itu. Ya, bisa mencintai banyak perempuan bisa juga. Ya, maka pernikahan itu tidak bertahan dengan cinta, tapi dengan komitmen, hormat. Ya, suami menghormati istri, istri juga menghormati suami. Karena suami menghormati istri, ya dia tidak akan ganggu perempuan lain. Kecuali dengan cara-cara terhormat. Nah, itu maksudnya. Kecuali dengan cara-cara, ada cara-cara terhormatnya. Salah-salah aja. Lanjut, as-sidaq. Mahar. Sidak nih mahar ya. Mas kawin. Sidaq. Asal katanya sama dengan sedekah. Sadaqah, sidaq. Secara bahasa apa sidaqternya? Ma wajaba binikahin. Apa yang wajib dengan sebab nikah. Apa yang wajib dengan sebab nikah itu namanya sidaq. Dan secara syara wa syar'an ma wajaba binikahin aw wat'in wa tafwiti bud'in qahran. Lah, apa itu? Apa yang wajib dengan sebab nikah atau hubungan badan? Ya, hubungan badan maksudnya hubungan badan yang bagaimana? Hubungan badan yang syubhat. Hubungan badan yang syubhat. Dia enggak nikah tapi dia berhubungan badan. Tapi dia berhubungan badan. Zina, Ustaz? Enggak zina juga. Kenapa? Karena ada syubhat. Apa syubhatnya? Bisa jadi syubhat mazhab. Apa contoh syubhat mazhab? Dia menikah dengan seorang janda tapi tanpa wali. Dirajam enggak tuh? Dia nikah dengan janda tapi enggak pakai wali. Siapa walinya? Walinya langsung dengan perempuan tuh. Ya, apa akadnya? Saya nikahi engkau dengan mas kawin seperti itu. Apa kata perempuan? Saya terima nikah engkau. Kan saya nikahkan ya, tapi saya nikahi katanya. Iya. Kalau dalam mazhab Syafi'i kan tidak sah tuh akad nikah seperti itu. Saksi ada, pokoknya semua ada, mahar ada, pestanya ada, walimahnya ada. Yang bermasalah apanya tadi? Akadnya. Akadnya dilakukan tanpa wali. Terjadi hubungan badan dengan akad nikah seperti itu. Dalam mazhab Syafi'i itu zina enggak? Ya, itu zina. Itu perzinaan. Boleh dirajam orangnya? Enggak. Kenapa enggak boleh dirajam? Karena ada mazhab yang membolehkan. Karena ada mazhab yang membolehkan wanita janda menikahkan dirinya sendiri. As-saibu ahaqqu binafsiha kata Nabi. Janda itu lebih berhak terhadap dirinya sendiri. Itu contoh. Tetap wajib bayar mahar. Atau syubhat itu syubhat mahal ya. Syubhat objek wataknya yang syubhat.
Ya, dia pulang rumahnya rumah susun, ya enggak. Setiap pintu rumah mirip-mirip, masuk dia ke sebuah kamar. Ya enggak, ada gelap-gelap, enggak tahu lampu mati, ya enggak. Terjadilah yang terjadi. Pas pagi-pagi, eh, eh, di mana aku? Saya di mana? Ya, kamu di polsek. Ya, pas pagi, ini kok beda? Kamu bukan istri saya, dia bilang. Ya, enggak, kamu bukan istri saya. Iya, kamu juga bukan suami saya. Kamu siapa? Ya, enggak. Contohnya itu terjadi, ya enggak. Itu ada syubhat. Syubhat apa tuh mahal. Ya, dia lupa objek yang boleh dia gauli itu siapa. Dia enggak tahu karena gelap. Karena gelap. Tapi mesti ada indikator bahwasanya itu ada syubhatnya ya. Tapi kalau jelas-jelas enggak ada syubhat, pintu rumah aja lebar beda, ya enggak. Rumahnya cik di Tanjung Pati, cik lego di Parit Rantang, ya enggak. Kemudian salah masuk rumah, enggak ada salah masuk rumah aja, wah itu. Ya, itu enggak ada syubhat. Yang benar-benar syubhat nih, ya tahu rumahnya anggap mirip-mirip, dua ini rumah, tapi spek istrinya berbeda. Ya enggak. Ya, ini kok kamu siapa? Kamu kok gendut? Dia bilang. Istri saya kan langsing. Itu enggak ada. Itu enggak syubhat. Hah? Iya. Harusnya dia tahu ya, syubhat itu yang benar-benar syubhat itu kan syubhat itu artinya kan mirip-mirip. Syabah. Artinya mirip ya. Mirip antara halal dengan yang haram. Ya, kita hukum tidak bisa karena dia syubhat. Ya, tidak dihukum tidak bisa juga karena dia dosa juga. Artinya jelas-jelas kalau mau berbuat tuh harus jelas dulu halal baru lakukan. Kalau untuk kemaluan ya. Kalau untuk makanan asalnya adalah halal. Kalau untuk kemaluan asalnya adalah haram. Sudah pasti halal barang tuh baru lakukan. Tidak salah-salah aja. Ini udah dihantamnya aja ya enggak. Maka wajib bayar mahar. Wajib bayar. Dia kan enggak nikah, Ustaz. Iya enggak nikah. Tapi mahar tujuannya di situ untuk apa? Ganti rugi. Berapa ganti ruginya? Mahar mithil. Berapa mahar mithilnya? Bisa jadi pajero, Cik. Enggak cukup seperangkat alat sholat. Asailah mangkanya. Tambah diat satu lagi. Kalau dia menggauli perempuan perawan. Ya. Mas kawinnya untuk kehormatan, diatnya untuk organ. Ya, Anda yang dia gauli adalah perempuan yang masih perawan. Hati-hati. Syubhatnya. Rasa bini dan bini yang lah lebaran ampe masa sama lu di perawan. Contoh ya. Dia tuh bisa dimaafkan. Dia bisa dimaafkan. Ya. Yes. Kalau sebab mabuknya haram, dirajam. Kalau sebab mabuknya ndak haram, contohnya polisi memusnahkan ganja. Dibakar, mabuk orang sekampung enak. Lah berzina orang sekampung. Wah ceritanya tuh. Itu syubhat. Lanjut. Itu disalib ya. Kenapa? Innama jazaa'ul ladzina yuharibunallah itu ya. Ya. Atau yang ketiga tafwitu wa tafwiti bud'in qahran dan menghilangkan kemaluan secara paksa. Tafwitu bud'in qahran. Ini maksudnya bukan pemerkosaan ya. Istilahnya seseorang membatalkan pernikahan orang lain secara paksa. Ini contoh ya, kalau saya Mustafa memberikan contoh yang ketiga ini menghilangkan kehalalan kemaluan qahran secara paksa. Bud'in itu kan kemaluan. Dia hilangkan kehalalan kemaluan secara paksa. Contohnya apa? Seorang laki-laki punya istri yang sedang menyusui. Seorang laki-laki punya istri yang sedang menyusui. Kemudian dia nikahi anak umur 1 tahun. Perempuan umur 1 tahun. Sah enggak akad nikahnya? Sah, akad nikahnya sah.
Kemudian istri ini karena busuk artinya, dia ambil anak usia 1 tahun tadi, dia susui 5 kali, memenuhi syarat. Nah, perhatikan ya, berarti ketika itu, si anak yang usia 1 tahun itu tadi jadi apa dia? Enggak jadi madu. Jadi apa dia? Anak persusuan. Istrinya jadi apa? Mertua persusuan bagi suaminya. Terbayang ya? Iya kan? Langsung fasah dengan kedua-dua istri itu langsung. Karena si istri otomatis jadi mertua persusuan. Sedangkan si anak jadi anak persusuan. Dua-duanya jadi mahram gara-gara perbuatan si istri. Berarti itu qahran. Itu yang paksa. Ya. Tapi ini contohnya tidak mungkin. Tapi bisa jadi terjadi ini. Ya, bisa jadi terjadi. Nah, maka ketika ini terjadi, karena suami fasakh nikah dengan anak bayi tadi sebelum berhubungan badan, berarti dia wajib bayar separuh mahar. Siapa yang bayar separuh mahar? Istri. Istri pertama yang menyusui tadi. Ya, kasih separuh mahar pada suami, suami ngasih kepada keluarga si istri yang kedua tadi. Ya. Rela separuh mahar kata ya. Lagi-lagi kita katakan ini akad ya. Ini akad. Tujuan pernikahan bukan cuma untuk seks. Orang sekarang tujuan nikahnya memang cuma untuk seks. Maka dia aneh mendengar sah menikahi anak bayi. Balokah sah? Kan akad. Kita bukan bilang wataknya, utak. Isinya watak. Makanya mendengar akad nikah itu watak saja. Mencelik orang beralik. Ya, aciknya malam lah mengenang. Ya, itu mengenang. Ya ada orang mendek itu tuh. Ada di kampung. Ibu lah cerita. Oh aciknya. Aduh ibu gua aciknya. Mencari orang beralik aja malam lah mengalir lah kecil enak si utak mende itu aku orang ibu jangan gunjang-gunjangan orang bu coba iyo jo ya coba iyo tentang pelaminan malah pian dompol sampai senti sampai pagi sampai subuh banyak kediagai malam tuh. Tapi orang berpikir selalu pernikahan itu berarti tentang seks. Makanya ketika mereka mendengar Nabi SAW menikah dengan Siti Aisyah, mereka mempermasalahkan itu. Kenapa? Karena dalam kepala mereka kalau menikah itu berarti boleh seks. Tidak selalu. Ya, karena tujuan pernikahan itu bukan cuma untuk seks. Tujuan pernikahan itu aslinya apa? Litas kunu. Tidak. Untuk tenang. Apa kedamaian yang diinginkan oleh Nabi? Ketenangan yang diinginkan oleh Nabi adalah ilmu beliau itu bisa disampaikan kepada umat dengan baik. Itu baru tenang Nabi. Karena Nabi wafat, Nabi yang teringat oleh Nabi apa? Ummati. Maka Nabi butuh istri yang muda. Ya, jadi istri yang pikun pula dapat bini pikun. Enak. Wahai Siti Aisyah, bagaimana jika suami ini itu segala macam? Kalau Aisyah dah tua, kecil Aisyah, batu apa tahun tu lupa lah. Siti Aisyah muda, cerdas, dan juga bisa mempererat hubungan persaudaraan antara Nabi dengan Abu Bakar. Ya, itu tujuan pernikahan Nabi SAW dengan Siti Aisyah. Kita mengukur Nabi jangan dengan ukuran kita, itu masalah kita. Kalau kita nikah pasti kita ingatnya itu enak, asik nikah bisa, enak. Nah, kan itu. Kalau kita orang Nabi enggak, apa yang dipikirkan oleh Nabi? Ketika muda saja Nabi enggak pernah berzina. Ketika fit Nabi muda, kaya, duit banyak, Nabi enggak pernah berzina. Apalagi ketika sibuk, udah tua, sibuk, perang entah berapa kali setahun, umat banyak akan diurus. Ya, masih ada pula waktu untuk main kuda-kuda dengan cucu. Ya, sesibuk itu Nabi SAW mikirkan seks, ada aja orang. Nah, itu kurang ajar orang dia menuduh Nabi ini itu segala macam. Karena dia mengukur Nabi dengan ukuran kepala dia. Ada penyakit jiwa seperti itu ya. Otaknya kotor dan dia proyeksikan kekotoran otaknya itu pada orang lain. Otaknya kotor dan dia proyeksikan kekotoran otaknya itu pada orang lain. Alah, Pak Jako mencari sensasi kok. Padahal nyono mencari sensasi. Ya enggak, ada orang seperti itu. Alah pajak ria, ke sabantai ko. Padahal nyonan ria. Ya pajakku uju lain lu kok sombong lain. Nyonan sombong gitu.
Ada orang seperti itu, penyakit jiwa aneh ya. Memproyeksikan kekotoran dirinya kepada orang lain, padahal dia yang kotor. Orang-orang seperti ini perlu diterapi ya. Terapinya ditonjok. Ya, orang ngomen saya, katanya Ustadz Habib ini nyari duit, yang ngomongin cuan sama gua. Mana rekeningmu sini? Biar saya kirim 200.000. Nah, itu hati perlu 100 deh. Nah, 100 silaturahmi tak putus kok 200. Kadang-kadang itulah aneh-aneh zaman sekarang ya. Lah, sampai situ lah dulu ya. Besok kita bahas dhabitus sidaq. Standar sedikit lagi ya. Sedikit. Ini sidaq kita selesaikan ya, sedikit ya. Dhabitus sidaq. Standar mahar. Kullu ma sahha kaunuhu mabi'an 'iwadan au mu'awwadan. Ya, sahha kaunuhu sidaqan. Setiap barang yang sah, yang sah kaunuhu mabi'an sebagai objek jual beli. Ya, setiap barang yang sah sebagai objek jual beli, baik itu iwadan, baik itu barang tukar. Sorry ya, tadi bukan muawadan, mi'wadan. Baik dia barang yang ditukar, iwadan itu barang tukar, au mi'wadan atau alat tukar. Baik dia barang ataupun uang, itu istilahnya ya. Baik dia barang ataupun uang, sahha kaunuhu sidaqan. Sah menjadi mahar. Setiap barang yang bisa diperjualbelikan, apakah itu barang ataupun uang, maka dia sah menjadi mahar. Wa ma la falah. Dan apa yang tidak bisa, maka tidak bisa juga jadi mahar. Apa yang tidak bisa jadi objek jual beli, maka dia tidak bisa menjadi objek mahar. Boleh menikah dengan perempuan dengan mahar bacaan ayat Quran? Hah? Bisa nggak jadi objek jual beli bacaan ayat Quran? Mengajarkan Quran bisa. Mengajarkan Quran bisa. Membaca Quran dibayar nggak orang? Itu khilafiyah ya. Mengajarkan Quran bisa. Saya nikahi engkau dengan mahar mengajarkan surat Ar-Rahman. Tidak, kadang-kadang membaca surat Ar-Rahman aja enak. Kadang-kadang gengsi-gengsi aja. Oh, lakinya hafiz Quran, Masya Allah. Ya, padahal Nabi bilang apa? Nikahilah perempuan walaupun dengan cincin emas, cincin besi, bukan walaupun dengan surat Ar-Rahman, kata Nabi. Ya, jadi insecure pula kita bisanya cuma kuliah ayyuhal kafirun kan. Kan sah tuh. Ya, itulah. Boleh ya, sah. Kalau misalkan secara uruf kita sekarang membaca Al-Quran bisa dibayar, berarti bisa. Kalau secara uruf kita membaca Al-Quran bisa dibayar, maka bisa. Ya, ada senior saya maharnya apa? Tafsir Tobari, luar biasa. Yang baca dia juga nanti. Tapi dia jadikan mahar untuk istrinya. Ya, kan enak. Ya, lebih ekonomis. Ya. Intinya harta. Yang bisa diuangkan. Yang bisa jadi objek jual beli. Ya, tanah boleh ya. Nah. Saya nikahi engkau dengan mahar bismillah. Nah, ada itu. Pilih tuh. Ya, perempuan jangan aduh romantis sekali. Nah, ada tuh. Ya. Kita logis aja. Ya. Dan jangan anggap perempuan matre ya. Ini perempuan matre, apa mas kawinnya ini itu segala macam. Ya, memang dia ingin menghargai dirinya. Ya. Awak ya, bukan dia yang matre, kita yang kiri. Jadi kita melihat ke dalam ya. Apa konsep kita? Kita minta sesuatu pada orang lain, kemudian orang lain tidak mau memberi kita sesuatu itu, apa kata kita? Oi pilih nang mah. Apa jawabannya? Tidak, ada nan pilih, enggak. Ang apa minta? Ya. Jadi kita lihat ke dalam. Bukan orang yang sombong pada kita, tapi kita yang berharap lebih pada orang. Kita salah berharap. Ya. Jadi itu tentang mahar. Ya, itulah kaji kita pada sore hari ini. Mudah-mudahan bermanfaat bagi para masyayikh, terutama untuk kami pribadi yang menyampaikan. Mudah-mudahan selama duduk di sini Allah bakar dosa-dosa kita, Allah tambahkan tabungan amal kita, Allah sayangi orang tua dan guru-guru kita. Allah kumpulkan kita nanti bersama-sama dengan orang-orang soleh, para syuhada, para nabi. Mudah-mudahan kita mendapatkan
syafaat dari Nabi Muhammad SAW. Maaf kalau ada yang salah, ada yang kurang, ada sesuatu yang tidak kami letakkan pada tempatnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.